Sebenarnya nggak ada yang berani mengajukan diri nih Mas. Iya, Gimana kalau kita tunjuk lagi ya Mas ya? Oh iya, silakan Mas Nanda coba tunjuk siapa. Tadi kan udah dari cowok ya Mas ya. Sekarang ganti ke cewek. Ini ada kelompok Sutaita Al-Mahamal. Ada anggotanya nggak? Halo, halo. Halo, kelompok Sutaita. Ini nggak ada semua atau gimana? Coba tak cari ya. Kelompok Sutaita nggak hadir semua apa? Sutaita Al-Mahamali. Ada nih. Ada, waduh. Tadi siapa tadi? Halo, Oke, halo. langsung aja ya. Kelompok Sutaita dipersilahkan. Ayo, kelompok Sutaita ini saya melihat anggotanya nih. Ini belum ada orangnya nih. Gimana ya? Halo? Ada yang hadir. Ada. Malu-malu ya Mas ya? Ya mungkin malu. Ini Nindya Berikiane Lestari. Itu dari kelompok Sutaita. Halo. Halo Nindya. Atau jangan-jangan tadi belum selesai ya FGD-nya ya? Jadi belum berani memaparin. Ini selain ada Nindya, ada juga Della Kusumawati. Halo Della Kusumawati. Bulan ini sebenarnya udah ada, tapi kalau mau hadir Kak. Ya. Della ya? Oh iya, tapi mungkin buat kelompok saya akan dibacakan teman yang lain karena lagi ada nyambi acara juga. Oh iya, silakan. Siap yang membacakan siapa? Halo. Tadi siapa yang berperan membacakan presentasinya? Wah, ternyata pada malu-malu nih Mas ya? Masih pada malu ya. Atau mungkin bisa ganti kelompok aja ya Mas ya? Ganti kelompok siapa ya? Kelompok Rufaida Al-Aslamia. Ada yang resen Mas? Oh ya ini ada. Asyifa Widayati. Oh ya, monggo Asyifa Widayati. Kenalan dulu ya. Ini dari kelompok. Mas, apakah suara aku terdengar? Ya, terdengar. Sebelumnya perkenalkan saya di sini Asyifa sebagai perwakilan dari kelompok Sayyidah Al-Hura dari kelompok 2. Jadi tadi setelah melaksanakan FGD dari kelompok kami sendiri, sebagai calon pejuang dakwah apa saja sih hal-hal yang menurut kita yang menyebabkan permasalahan itu. Jadi menurut kami ini salah satu faktornya itu karena iman seorang pendakwah itu sendiri tidak terlalu kuat. Jadi masih goyah akankah mau berdakwah ataupun belum seperti itu. Kemudian juga ada waktu yang terlalu singkat sehingga berdakwah ini tidak berkepanjangan begitu. Mungkin hanya terlalu singkat dan menyebabkan materi dalam berdakwah itu menggantung gitu. Seperti misal kayak berdakwah bisa penjelasan materinya mungkin bisa ada sesi-sesinya seperti itu. Nah, mungkin karena ada kendala atau apa, jadi materinya belum tersampaikan semuanya seperti itu. Dan dengan begitu tuh tidak jelas itu Mas arahannya itu mau kemana gitu kan. Jadi
Itu salah satu tantangannya gitu kan. Kemudian ada juga masalah dari internal, dari diri kita sendiri itu. Dari diri seorang pendakwah, itu tuh sudah kuat atau belum gitu, sudah siap atau belum sebagai seorang pendakwah. Karena kan dalam berdakwah tidak ada paksaan gitu ya Mas, tidak ada paksaan dan juga sebagai seorang pendakwah itu kita juga nggak ada paksaan untuk berdakwah gitu. Kita harus sadar akan diri kita sendiri, sudahkah siap untuk menjadi seorang pendakwah? Karena kan berdakwah tidak hanya mengajak, tapi kita juga memberikan contoh seperti itu. Kita memberikan contoh apa yang akan kita ajarkan ke orang lain seperti itu. Kemudian masih ada lagi godaan atau ego dari diri pendakwah yang mungkin kayak tiba-tiba macet gitu di tengah jalan karena mungkin kan ada penolakan-penolakan dari dunia luar, dari orang-orang yang ingin diajak berdakwah seperti itu. Nah, mungkin, dikarenakan imannya juga kurang kuat, terus adanya godaan-godaan itu, mungkin dari pendakwah sendiri kan juga jadi kayak ngerasa, jadi takut, jadi kayak emang salah kayak gini, kayak gitu. Udah, itu juga kembali lagi ke diri pendakwah sendiri untuk, meyakinkan imannya, seperti itu. Nah, dan juga beberapa orang kan memiliki pemahaman agama atau manhaj yang berbeda-beda. Nah, itu tantangan sebagai pendakwah itu sendiri, bagaimana pendakwah menyampaikannya agar mudah diterima oleh siapapun, oleh pemahaman apapun gitu. Jadi pintar-pintar pendakwah untuk mencari materi, topik, bahasan, dan cara penyampaiannya juga yang semenarik mungkin, seperti itu. Nah, lalu untuk bagaimana sih menyelesaikan masalah tersebut? Itu kalau dari kelompok kami, mungkin dari diri pendakwah itu harus memiliki keteladanan yang baik, memiliki pemahaman materi yang mendalam seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, dan juga kita harus memiliki pengorbanan, cerdas dan piawai, lemah lembut, seperti itu. Kita harus tahu dulu masalahnya apa, mungkin dalam berdakwah kita sering menghadapi masalah, nah kita tahu dulu itu masalahnya apa, baru kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik. Karena sebagai pendakwah itu kan harus cerdas gitu, jadi kita harus bisa untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian tanya ke diri sendiri, sudah siap atau belum untuk berdakwah, sudah bisa menjadi contoh atau belum untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan ketika mengatakan suatu hal itu, kita juga harus melakukan itu. Karena dengan itu kan orang akan berpikir, kalau seseorang yang mengajak dia aja melakukan, oh berarti orang ini benar-benar berdakwah seperti itu. Tapi kalau jika seorang pendakwah tidak melakukan apa yang dia omongkan, orang-orang juga akan berpikir, ngapain aku melaksanakan omongan orang yang dia aja nggak lakuin gitu, Mas. Mungkin dari kelompok Syahidah Al-Ghura cukup sekian, Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali penjelasan dari Asyifa Widyawati, perwakilan dari kelompok Nusaibah binti Damas ya. Keren banget ya Mas ya. Cewek tapi berani mengajukan diri gitu. Ya, dari kelompok Saidah Al-Hura. Terima kasih karena tadi mengajukan diri ya, bukan ditunjuk. Ini bagaimana nih Mas Nanda untuk selanjutnya? Ya, karena ini ya tadi udah ada perwakilan dari cowok maupun cewek ya. Ini mau membacakan sedikit yang disampaikan tadi, yaitu ketika berdakwah jangan menyampaikan terlalu keras gitu. Dakwah yang halus. Dakwah harus memiliki prinsip seperti harus bersumber dengan Allah, kedua sifatnya utuh, menyeluruh, tidak hanya setengah-setengah ya. Kemudian modern. Dan faktor yang mempengaruhi dakwah yaitu iman yang goyah, waktu yang singkat, dan adanya penolakan dari pihak luar itu. Sebagai pendakwah harus memberikan contoh apa yang diomongkan gitu. Jadi jangan sampai kita mengomongkan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Begitu sih kesimpulannya untuk tadi dua orang. Habis ini ada apa lagi nih Mas ya? Ya, habis ini ada apa namanya? Ada sesuatu yang spesial ya Mas ya? Sesuatu yang spesial ya.
Jadi karena tadi habis materi, jadi kita berikan ya bikin semangat lah ya untuk peserta Supernova kali ini. Jadi sesi selanjutnya itu ada apa nih? Ada apa ya? Lihat dulu. Ada yang spesial. Ya, yang spesial. Ya, yang bertugas ya bisa muncul ya. Ya, dari Mas dan Mbak yang bertugas. Untuk memberikan sesuatu yang spesial ya Mas ya. Ada hadiah ya mungkin. Gak tahu dah apa ya. Misteri Mas. Misterius ya. Box ya. Box sih, bukan box ya. Ini yang bertugas. Oh ya, sudah ada belum nih? Halo, Mbak atau Mas? Ya, halo. Ini suara aku udah kedengeran belum ya? Sudah. Monggo pada Mbak Anak. Dipersilakan. Oke, sebelumnya aku mau panggil teman aku dulu nih. Halo Mas Hoirul. Udah ada belum ya Mas Hoirul? Halo. Sepertinya Mas Hoirulnya lagi kendala kali ya. Oke, sambil nunggu Mas Hoirulnya udah gabung, teman-teman boleh on cam dulu dong nih yang lain. Oke, sepertinya Mas Hoirulnya udah ada nih. Ada Mas Hoirul, waktu dan layar dipersilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaraku udah kedengaran belum ya? Sudah, Mas. Oke, mohon maaf ya tadi ada sedikit kendala gitu, jadi harus pakai HP dan juga mungkin nggak bisa pakai background sama kayak teman-teman yang lain. Oke, jadi di sini nanti kita ada sedikit penyampaian gitu ya, mungkin dari aku sama nanti dari Mbak Anastasia gitu, terkait mungkin keberjalanan Supernova sejauh ini gitu. Nah, mungkin aku mau tanya-tanya dulu ke teman-teman gitu. Dari hari pertama mungkin ya, Supernova gitu, sampai sekarang, apa sih yang udah kalian dapetin dari kegiatan ini gitu, dari pertama, dari OnGD, dari Prepase, sampai hari pertama ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan gitu atau mengajukan diri? Boleh. Raise hand. Oke, dari Adam ya, raise hand, bisa menyampaikan untuk Adam. Oke, terima kasih Kak Vero. Adam izin sampaikan apa saja yang sudah Adam dapatkan selama dari awal FGD, dari awal kegiatan Supernova kali ini, terutama yang Adam pelajari itu yang benar-benar membekas adalah dakwah ya. Jadi dakwah dakwah kan sebenarnya kita pun bisa menyampaikan dakwah, kita bisa sampaikan walau hanya satu ayat, kita belajar problematika atau tantangan-tantangan dakwah yang ada di Indonesia khususnya, kemudian problematika apa saja, kemudian bagaimana cara mengatasinya, seperti itu sih Kak, karena kebetulan kan baru sampai fikih dakwah, kemudian untuk FGD dan lain-lain yang Adam dapatkan, alhamdulillah memperluas relasi gitu, bertemu dengan apalagi di Ibnu Khaldun banyak orang-orang
pintarnya gitu Kak. Jadi alhamdulillah sangat terbantu. Apalagi ada kakak tingkatnya. Jadi untuk pembahasan atau diskusi alhamdulillah di grup chat itu alhamdulillah rame gitu Kak, kurang lebih. Dan mungkin yang terakhir tugasnya cukup banyak gitu ya Kak ya. Seperti itu sih Kak. Dari Adam kurang lebih seperti itu sih Kak. Oke, Jam saya loh. terima kasih ya kepada Adam atas penyampaiannya gitu. Mungkin juga bisa jadi evaluasi buat panitia ke depannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari yang akhwat mungkin pengen dengar suaranya juga. Dari teman-teman ada yang mau menyampaikan mungkin. Bisa raisan ya. Oke, untuk Asyifa bisa untuk on mic. Oke, Assalamualaikum Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Asyifa dari kelompok Sayyidah Al-Ghura. Dari saya sendiri yang saya dapatkan selama keberjalanan Supernova ini, mulai dari yang pertama mungkin ada penugasan hafalan, terus ada video. Untuk hafalan sendiri mungkin kan juga kita jadi lebih paham dengan Al-Quran, dengan surat yang telah ditentukan. Kemudian untuk pembuatan video, karena satu kelompok satu, nah itu kan jadi kayak ada berbagai macam ide dan juga pendapat-pendapat dari teman-teman yang mungkin kita juga